Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita kita bersama, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, kita akan memulai perjalanan menakjubkan ke awal mula penciptaan manusia. Sebuah kisah yang penuh hikmah dan pelajaran abadi. Ya, kita akan menyelami kisah Nabi Adam alaihissalam, bapak seluruh umat manusia. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menekan tombol subscribe channel cerita kita bersama. Dengan begitu, kita bisa terus belajar dan mengambil hikmah dari kisah-kisah penuh inspirasi bersama-sama. Terima kasih ya. Baik, mari kita mulai. Kisah kita berawal jauh sebelum bumi yang kita pijak ini ramai oleh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada para malaikat tentang renkanania untuk menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat, makhluk yang senantiasa taat bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya, dan menumpahkan darah. Padahal, kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, dan mensucikan engkau. Allah menjawab dengan penuh kebijaksanaan, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jawaban ini menunjukkan bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu, melampaui pemahaman makhluknya, bahkan malaikat sekalipun. Maka Allah pun menciptakan Adam dari segumpal tanah dari berbagai penjuru bumi, dengan warna dan sifat yang berbeda-beda. Inilah mengapa keturunan Adam, yaitu kita semua, memiliki warna kulit, sifat dan karakter yang beragam. Allah kemudian meniupkan ruh ke dalam jasad Adam, dan menjadikannya makhluk yang sempurna. Untuk menunjukkan keagungan Siptania, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu, nama-nama benda, hewan, tumbuhan, dan konsep-konsep yang ada. Adam dianugerahi akal dan ilmu pengetahuan. Kemudian, Allah mempertemukan Adam dengan para malaikat. Allah berfirman, sebutkanlah kepodeku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Para malaikat dengan penuh kerendahan hati menjawab, Maha suci, engkau, tidak ada yang kami ketahui, selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Lalu Allah memerintahkan Adam untuk menyebutkan nama-nama itu. Setelah Adam melakukannya, Allah menegaskan kembali, bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan, dan apa yang kamu sembunyikan. Peristiwa ini adalah bukti nyata keunggulan Adam sebagai manusia pertama yang dibekali akal dan ilmu. Sebagai bentuk penghormatan, Allah memerintahkan seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Bukan sujud penyembahan, melainkan sujud penghormatan. Semua malaikat patuh tanpa terkecuali. Namun, ada satu makhluk yang menolak. Dialah Iblis. Iblis, yang tadinya adalah makhluk yang taat, dikuasai oleh kesombongan. Ia merasa dirinya lebih baik dari Adam. Aku lebih baik daripadanya, kata Iblis. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Sifat sombong dan angkuh inilah yang menjadi awal mula permusuhan abadi antara Iblis dan anak cucu Adam. Karena pembangkangannya, Iblis divonis terusir dari surga dan dilaknat oleh Allah hingga hari kiamat. Iblis tidak terima. Ia kemudian bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan Adam dan seluruh keturunannya dari jalan yang lurus. Ia meminta penangguhan hingga hari kiamat, dan Allah mengabulkannya. Ini adalah ujian besar pertama bagi umat manusia. Sementara itu, Adam tinggal di surga yang penuh kenikmatan. Namun, ia merasakan sesuatu yang kurang. Sebuah kesepian. Allah, dengan kasih sayangnya, mengetahui apa yang dirasakan Adam. Maka, ketika Adam tertidur, Allah menciptakan seorang pasangan untuknya dari tulang rusuknya sendiri. Ketika Adam terbangun, ia melihat seorang wanita cantik di sisinya. Dialah Hawa. Kehadiran Hawa membawa kebahagiaan dan ketentraman bagi Adam. Mereka hidup damai di surga,
menikmati segala fasilitas yang telah Allah sediakan. Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Namun, ada satu larangan, satu pohon yang buahnya tidak boleh mereka dekati, apalagi dimakan, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Ini adalah ujian ketaatan bagi Adam dan Hawa. Disinilah iblis melihat kesempatannya. Dengan tipu daya yang licik, ia mulai membisikkan keraguan ke dalam hati Adam dan Hawa. Iblis mendekati mereka, menyamar sebagai pemberi nasihat. Ia berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga." Iblis bahkan bersumpah atas nama Allah, bahwa ia adalah pemberi nasihat yang tulus. Rayuan itu diulang terus-menerus. Iblis menggambarkan buah dari pohon terlarang itu, yang disebut buah khuldi, atau buah keabadian, sebagai kunci untuk hidup selamanya di surga. Adam dan Hawa, yang pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci dan tidak mengenal tipu daya, akhirnya goyah. Mereka lupa akan peringatan Allah tentang iblis sebagai musuh yang nyata. Dengan keyakinan bahwa tidak ada makhluk yang berani bersumpah palsu atas nama Allah, mereka pun memetik dan memakan buah terlarang itu. Seketika itu juga, terjadilah perubahan besar. Aurat mereka yang tadinya tertutup, kini terbuka. Mereka menjadi malu dan segera menutupi tubuh mereka dengan daun-daun surga. Mereka sadar telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah melanggar perintah Allah. Allah kemudian menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Dengan penuh penyesalan yang mendalam, Adam dan Hawa bersimpuh memohon ampun. Mereka tidak menyalahkan iblis, melainkan mengakui kesalahan diri mereka sendiri. Mereka berdoa dengan kalimat yang diabadikan dalam Al-Quran. Surah Al-Araf ayat ke-23. "Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Yang artinya, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Doa ini adalah contoh taubat yang paling tulus. Sebuah pengakuan dosa tanpa mencari kambing hitam. Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang menerima taubat mereka. Namun, konsekuensi dari perbuatan itu tetap harus dijalani. Surga bukanlah tempat untuk melakukan kesalahan. Sebagai bagian dari rencana besar Allah, Adam dan Hawa harus turun ke bumi. Bumi akan menjadi tempat tinggal mereka dan keturunan mereka. Tempat mereka diuji, tempat mereka berjuang, dan tempat mereka kembali kepada Allah. Allah berfirman, "Turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." Peristiwa ini bukanlah hukuman semata, melainkan awal dari peran manusia sebagai khalifah di bumi. Di bumi, Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang terpisah. Mereka saling mencari dalam kesedihan dan penyesalan. Hingga akhirnya, dengan rahmat Allah, mereka dipertemukan kembali di sebuah tempat yang penuh berkah, yaitu Jabal Rahmah di Padang Arafah. Dari sinilah kehidupan umat manusia di bumi dimulai. Adam dan Hawa bekerja keras, belajar bercocok tanam, beternak, dan membangun peradaban pertama. Adam, sebagai seorang nabi, terus menerima bimbingan dari Allah dan mengajarkannya kepada anak cucunya. Ia mengajarkan tentang tauhid, tentang cara beribadah, dan tentang bagaimana menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kisah Nabi Adam dan Hawa mengajarkan kita banyak hal. Pertama, tentang bahaya kesombongan, seperti yang ditunjukkan oleh iblis. Kesombongan adalah dosa pertama yang membuat makhluk mulia terusir dari rahmat Allah. Kedua, tentang pentingnya ketaatan dan bahaya godaan setan. Iblis akan selalu menjadi musuh kita, berusaha menjerumuskan kita dengan berbagai cara. Kita harus selalu waspada dan berlindung kepada Allah. Ketiga, yang paling penting adalah tentang rahmat
dan ampunan Allah. Sebesar apapun dosa kita, pintu taubat selalu terbuka. Seperti Adam dan Hawa, kita harus segera mengakui kesalahan, menyesalinya, dan memohon ampun dengan tulus tanpa menunda-nunda. Dan terakhir, kisah ini menegaskan tujuan hidup kita di dunia. Kita ada di sini sebagai khalifah, sebagai pengelola bumi. Dunia ini adalah ladang ujian, tempat kita mengumpulkan bekal untuk kembali ke kampung halaman kita yang sebenarnya, yaitu surga. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah bapa kita, Nabi Adam alaihissalam. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong, dilindungi dari godaan setan, dan senantiasa menjadi hamba yang pandai bertaubat dan bersyukur. Terima kasih sahabat, telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Cerita Kita Bersama, agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.